Gelora Sriwijaya Jakabaring, kita lihat bagaimana kemegahan stadion yang memiliki kapasitas 40.000 penonton. Merupakan stadion multifungsi ketiga di Indonesia tentunya setelah Gelora Bung Karno dan Stadion Palaran. Inilah dia para pemain dari kedua kesebelasan yang sudah mulai memasuki lapangan. Sengba Kennedy, tentunya kita lihat bagaimana performanya di pertandingan sebelumnya, tampil begitu impresif. Iya, dan saya kira ini adalah harapan ya dari Arema untuk bisa mencari pengganti Gustavo Lopez yang tentu saja ini perlu diuji oleh waktu, dan Sengba seperti ingin mencoba menunjukkan bahwa kerinduan publik Arema terhadap Gustavo Lopez bisa terjawab. Ya, warna biru dan warna hijau tentunya menjadi warna yang dominan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kita juga bisa melihat bagaimana atap Gelora Sriwijaya Jakabaring yang tentunya melambangkan kerajaan maritim dari Palembang. Inilah dia para pemain dari kedua kesebelasan. Satu hal yang mungkin patut kita soroti adalah perkataan dari sang pelatih Persebaya yang mengatakan bahwa saya sudah mengenal kekuatan dari Arema karena tidak banyak pemain yang berubah, Bung. Iya, dan itu saya kira juga menjadi salah satu kartu truf ya, membuat meracik strategi yang sulit untuk bisa ditebak. Tapi di sisi lain justru ini menjadi keunggulan bagi Arema karena mereka sudah memiliki chemistry, karena sudah bersama-sama sebagian besar pemainnya, sehingga sudah tahu apa yang diinginkan oleh masing-masing individu. Sebaliknya Persebaya masih mencari bentuk sejauh ini. Ya, kita juga bisa melihat inilah dia susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Suharno untuk Arema Kronos dalam laga semifinal kali ini dengan formasi 4-4-2. Samsul Arif dan Christian Eloko Gonzalez kembali menjadi tumpuan di lini depan. Iya, setelah diseratkan di laga terakhir, Samsul dan juga Gonzalez dimainkan. Ini menunjukkan ambisi yang sangat besar dari Arema untuk bisa memenangkan laga ini. Ya, Hasim Kipu, pemain yang musim lalu masih merumput bersama Persebaya, akan bernostalgia dalam laga kali ini, Bu Yuki. Dan dia mengatakan bahwa sudah sangat berbeda situasinya karena saat ini Persebaya praktis berganti wajah ya. Hanya Van Diego Tomo dan mungkin Jendri Pito yang notabene adalah punggawa di musim lalu yang masih bertahan bersama Persebaya di musim ini. Iya, sempat dikabarkan bahwa tidak akan diturunkan Van Diego Tomo dengan Evan Dimas yang mengalami masalah cedera, tampaknya akan kembali menjadi pilihan dalam laga kali ini. Apakah mungkin akan sedikit dipaksakan dalam laga kali ini? Iya, saya kira ini karena El Clasico, Jatim, Derby Jatim, tentu dibutuhkan pemain yang punya pengalaman ya, dan dianggap bahwa Evan Dimas sudah cukup mewakili itu untuk bisa memimpin rekan-rekannya walaupun usianya masih relatif muda, tapi dia diyakini dengan kemampuan individunya, kepemimpinan di tengah bisa mengangkat performa Persebaya di laga ini. Wasit Nusur Fadila yang akan memimpin laga semifinal Surya Citra Media Cup 2015 pada malam hari ini bersama kedua kapten dari kesebelasan, Victor Igbonevo tentunya dari Arema Kronos dan Jandri Pitoy, jaga gawang yang sangat berpengalaman untuk Persebaya Surabaya, akan menentukan tentunya dalam laga panas kali ini siapakah atau tim manakah yang akan melangkah ke babak final untuk berhadapan dengan Sriwijaya FC akan ditentukan dalam laga malam ini. Kita melihat inilah dia susunan pemain yang diturunkan oleh Persebaya Surabaya oleh sang pelatih Coach Ibnu Grahan. Kembalinya Evan Dimas tentunya menjadi susunan pemain utama dalam laga kali ini setelah sempat diistirahatkan saat laga terakhir menghadapi Sriwijaya, tentunya menjadi sebuah motivasi tersendiri. Ya. David Bala masih dipercaya di lini depan. Iya, luar biasanya dari strategi justru Evan Dimas dan juga Julviani ditempatkan sebagai double pivot ya, holding midfielder yang sebetulnya bukan posisi asli dari seorang Dimas. Dengan 4-2-3-1 sepertinya Ibnu Grahan lebih mengutamakan permainan dari sisi sayap, di mana di sana ada Ilham dan juga Siswanto. Ya, kita melihat bagaimana gaya khas dari seorang Evan Dimas Darmono yang sudah akan memimpin rekan-rekannya tentunya untuk berusaha mengincar kemenangan dalam laga kali ini. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan jalannya babak pertama semifinal Surya Citra Media Cup 2015, laga Derby Jawa Timur, Arema Kronos menghadapi Persebaya Surabaya. Saya akan meninggalkan Anda bersama rekan saya Bung Firman Syah Hussein serta Bung Yusuf Kurniawan. Silakan Bung Firman. Ya, kembali dari lanjutan Surya Citra Media Cup 2015, sebuah pertandingan yang mendapat perhatian dari media olahraga nasional. Ragam title disematkan untuk pertandingan ini. Ada yang menyebut duel senior junior, ada juga yang mengatakan ini duel penguasa Jawa Timur. Tapi apapun, kami warnai di minggu malam Anda saat ini dengan sebuah pertandingan yang seru, penuh drama. Pemirsa Indosiar Sport, inilah Arema Kronos melawan Persebaya Surabaya. Saya Firman Syah Hussein dan Yusuf Kurniawan. Ya, sebuah rekor yang tentu saja masih sangat melekat dari kedua kesebelasan dari sepanjang sejarah pertemuan mereka, pertemuan abadi mereka. Dari 23 pertemuan, dari keseluruhan laga yang mereka bertemu, Arema mengantongi 8 kemenangan, sementara Persebaya 10, 5 kali seri, dan Arema mengalami 10 kalah, sementara Persebaya 8 kali kalah dengan rasio gol 23 gol untuk Arema dan 30 gol untuk
Persebaya, di mana laga terakhir mereka bertemu adalah di Piala Gubernur Jatim tahun 2013 lalu, dan Persebaya ketika itu dikalahkan oleh Arema dengan skor 1-0. Wow, sebuah rentetan pertemuan yang memang cukup panjang. Betul. Dan memang sekiranya tadi apa yang Anda sebutkan, Persebaya Surabaya memang lebih unggul sampai dengan saat ini secara rekor kemenangan. Ya. Tapi paling tidak secara update di beberapa pertandingan terakhir, Persebaya harus mengakui keunggulan Arema Kronos ya. Betul sekali Firman, dan ini semakin menambah tinggi ya aroma persaingan ataupun laga di malam hari ini, di mana Persebaya tentu ingin memperbaiki rekor mereka atau juga mempertahankan rekor mereka dari Arema. Dan yang menarik adalah bagaimana pelatih dari kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaik mereka dari kubu Arema Kronos. Suharno tetap menurunkan Fabiano, Victor, Kipo, dan juga Alfarizi di belakang. Di tengah ada Bustomi, Hendro Siswanto, dan Sukadana. Sengbah Kennedy, pemain yang ditempatkan sebagai penyerang lubang. Di belakang dua striker, Samsul Arif dan Gonzales. Skema 4-3-1-2. Ini skema yang sukses menaklukkan Persipura Jayapura di babak penyisihan grup B dengan skor telak 4-1. Tentu sebuah ujian tersendiri bagi lini belakang Persebaya Surabaya yang kembali akan dikawal oleh Otavio Dutra, bek tangguh dari Brazil yang akan didampingi oleh Firly Apriansyah. Betul sekali, dan Inilah Firly. ya sudah lama sekali Firly tidak bermain di kasta tertinggi, dan kali ini dia dipercaya berduet bersama Otavio Dutra yang 2 musim sebelumnya juga pernah membela Persebaya. Kali ini diharapkan dengan pengalamannya saat bersama Persipura, Dutra bisa memberikan kontribusi lebih di laga. Ya, kita lihat. penting ini. Sebuah serangan dibangun dari sektor kanan, sebuah crossing ke dalam kotak penalti. Masih sulit, kali ini datang dari belakang tekanan. Kita lihat begitu rapatnya lini pertahanan dari Arema, ada Fabiano dan juga Victor Igbonevo yang saling menutup. Betul. Dan tadi kita lihat sempat agak sedikit miskoordinasi antara Igbonevo dan juga Fabiano. Fabiano terlalu lama menguasai bola sehingga bola menjadi liar, dan nyaris saja tadi tendangan dari luar kotak penalti Evan Dimas masih beruntung terbentur. Ya, kita lihat ada David Bala di sana, striker asing yang diturunkan Persebaya Surabaya. Sebuah tendangan sudut tadi dari Evan Dimas masih belum mampu dimanfaatkan. Peperangan menarik juga terjadi di lapangan tengah, di mana Evan Dimas akan berjibaku, adu strategi, adu skill dengan idolanya Ahmad Bustomi. Ya, ini juga menjadi duel meet yang sangat menarik ya. Bagaimana senior dan junior berada dalam satu lapangan dengan seragam yang berbeda, saling berseberangan, saling berlawanan. Kita juga menunggu bagaimana kembalinya Ahmad Bustomi setelah di musim lalu lebih banyak berkutat dengan cedera, sehingga ia juga akhirnya tidak sempat kembali dipanggil oleh Alfred Riedel ketika itu di skuad timnas Piala AFF kemarin. Kennedy di sana berhasil dicuri bola oleh Fandi Eko Utomo. Kita lihat langsung depan, masuknya diarahkan kepada David Bala. Masih cukup tenang, kita lihat lini belakang dari Arema. Ada Victor Igbonevo, inilah bonek mania yang datang langsung ke kota Palembang untuk menyaksikan tim pujaan mereka. Memang banyak warna dari pertemuan kedua tim, terutama dari sektor tribun penonton, di mana Arema Kronos dan juga Persebaya Surabaya memiliki dua basis supporter yang dikenal super fanatik, Aremania dari kubu Arema Kronos dan tentu saja bonek mania dari kubu Persebaya Surabaya. Gagal lagi. Sebuah serangan dari sektor kiri yang dibangun oleh Alfarizi tadi, dipotong bola. Ada Evan Dimas di sana. Ya, penampilan Arema Kronos sendiri hingga babak 4 besar ini memang cukup impresif. Mereka tampil sebagai juara grup B di Stadion Kanjuruhan dengan catatan clean sheet, meraih poin sempurna 9 dari 3 kemenangan, memasukkan 11 gol dan hanya kemasukan 4 gol. Praktis menjadi tim satu-satunya di hingga semifinal SM Cup ini sebagai tim yang tidak terkalahkan dengan produktivitas gol juga yang begitu tinggi. Sebaliknya Persebaya Surabaya melaju hingga babak semifinal ini, hasil dari sekali menang dan dua kali kalah di babak penyisihan grup A mendampingi Sriwijaya FC untuk melaju ke semifinal.
mencatat 3 gol memasukkan dan memasukkan 2 gol. Kita nantikan siapakah yang akan layak menjadi lawan dari Sriwijaya FC di laga puncak, laga final Surya Citra Media Cup 2015. Kita lihat benturan terjadi di sana. Sembak Kennedy lagi-lagi dengan Evan Dimas. Sebuah pelanggaran. Tendangan bebas Arema Kronis. Inilah Evan Dimas, pemain yang memang sempat dikabarkan berada dalam kondisi yang tidak fit. Namun tampaknya kebutuhan tim dan Evan sendiri menyatakan siap untuk tampil pada malam hari ini. Malam yang begitu penting bagi dia karena harus tampil menghadapi idola dia sendiri, Ahmad Bustomi. Kita nantikan tendangan bebas yang tampaknya akan diambil oleh Ahmad Bustomi. Sudah dilakukan Christian Gonzalez di sana. Ada Sembak Kennedy. Kita lihat bagaimana bola memantul ke atas. Masih belum membahayakan gawang dari Persebaya Surabaya. Inilah Sembak Kennedy. 1 gol indah disarankan oleh gelandang serang Liberia ini ke gawang Persipura Jayapura untuk menyumbangkan 1 dari 4 gol Arema ke gawang tim Mutiara Hitam. Sementara kita saksikan tendangan gawang Yandri Pitoy